Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1076. Mengapa keluarga besar memiliki generasi muda yang tidak sebaik generasi sebelumnya? Padahal, hal itu sangat berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Generasi tua lahir dalam keadaan sederhana dan keprihatinan. Mereka baru bisa makan setelah berjuang dengan nyawanya. Setiap sen yang diperoleh dengan nyawanya. Sehingga pada zaman itu, orang yang bisa membangun bisnis keluarganya pasti bukan orang yang biasa-biasa saja. Mereka bisa dianggap elit, tetapi ketika mereka membangun bisnis keluarga, ketika anak-anak mereka lahir, anak-anak itu sudah menjalani kehidupan yang nyaman. Dengan pakaian dan makanan yang memadai dan bahkan mewah. Dalam kenyamanan, mereka tidak perlu bekerja keras mati-mati. Secara alami mereka jauh lebih lemah. Ketika cucu-cucu lahir, mereka sudah akan lahir dengan kunci emas. Jangan berharap mereka mau pergi berjuang untuk hidup mereka. Bahkan generasi kedua yang lahir dengan kunci emas ini, mereka tidak bisa tidur lebih awal dan bangun pagi lebih awal setiap hari. Jadi jangan berharap bisa terwujud semangat juang dan bertahan hidup dari mereka. Mereka yang lahir di alam pembohong dan kecewa hidup mereka untuk memangsa dan tumbuh besar, sebenarnya adalah serigala. Terlahir di kebun binatang, serigala yang memakan daging setiap hari saat membuka matanya mungkin tidak sehebat anjing pembohong di pinggir jalan. Donald juga tahu kemampuannya jauh lebih buruk daripada ayahnya. Terlebih lagi anak yang jauh lebih buruk dari dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini, dia merasakan rasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesepian semacam ini adalah rasa keterasingan dan ketidakberdayaan. Dia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu dirinya sendiri. Dan satu-satunya ayah yang dapat membantu dirinya menderita stroke dan koma. Tepat ketika dia menghela nafas dengan emosi, adik laki-lakinya, Damien, masuk dan berkata, "Kakak, keluarga yang saya bawa dari Aurus Hill sudah tiba di sini." Donald mengangguk dan bertanya, "Di mana mereka sekarang?" Damien berkata, "Di ruang tamu." Donald berkata, "Oke, aku akan pergi menemui mereka. Tolong hubungi Hannah." "Baik kakak." Damien mengangguk dan berjalan menemui Hannah. Donald menyalakan cerutu. Dan sambil merokok, dia berjalan keluar dari ruang kerjanya menuju ruang tamu. Di ruang tamu, anggota keempat keluarga Wilson sedang menunggu dengan gugup. Melihat Donald keluar, mata mereka berempat cerah. Raut wajah mereka menunjukkan sanjungan dan kekaguman. Sebagai kepala keluarga, Nyonya Wilson segera menyapa dengan senyuman. "Oh, Tuan Webb, saya pernah melihat Anda di TV. Hari ini saya akhirnya melihat Anda secara langsung. Saya tidak mengira kamu terlihat lebih mengesankan." Donald mengangguk tanpa ekspresi. Tentu saja dia tidak akan menganggap serius pujian seorang wanita tua. Jadi dia berkata dengan ringan, "Ada 2 tujuan. Saya meminta Damien untuk membebaskan kalian." Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Tuan Webb, jika Anda memiliki permintaan atau perintah untuk kami, katakan saja." Donald mengangguk dan berkata, "Tujuan pertama adalah ingin mempertemukan kalian dengan seseorang. Tujuan kedua adalah untuk membantu saya bertemu dengan seseorang." Nyonya Wilson tahu betul bahwa keluarga Webb adalah penyelamat yang diberikan Tuhan kepada keluarga Wilson. Di masa lalu, keluarga Wilson ingin menjadi anjing untuk keluarga besar. Tetapi keluarga besar selalu memandang rendah mereka. Tapi sekarang berbeda. Kini keluarga Wilson memiliki kesempatan menjadi anjing bagi keluarga Webb. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, dia segera berkata sekaligus menyanjung, "Tuan Webb, semua yang ada di keluarga Wilson adalah milikmu. Kami akan menemui siapapun yang Anda minta. Kami akan menguburkan siapapun yang Anda minta kami tangani." Saat dia berbicara, Damien berjalan bersama Hannah. Donald menunjuk Hannah dan berkata kepada keluarga Wilson, "Dialah yang aku ingin kalian lihat." 4 anggota keluarga Wilson melihat ke arah jari-jari Donald dan melihat bahwa itu adalah Hannah. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Christopher langsung memarahi Hannah dengan gigi terkatup. "Hannah, kamu bajingan tak tahu malu. Aku akan memukulmu." Bab 1077. Kenneth sudah sangat membenci Hannah. Lagi pula,
Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan seorang wanita yang dicintainya. Ketika Hana menghilang, Christopher terpengaruh oleh kata-kata Charlie. Dia berpikir Hana benar-benar kawin lari dengan seorang gigolo. Selain itu, Hana membawa semua uang keluarga, membuatnya semakin membenci Hana. Hari terus berlalu. Setiap kali dia memikirkan Hana, dia tidak sabar untuk menangkapnya dan memukulnya sampai mati. Tetapi dia juga menyadari, Hana melarikan diri dengan uang banyak. Tidak mungkin dia bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini. Bahkan sangat mungkin Hana melarikan diri ke luar negeri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini dia akan bertemu Hana, yang sangat dia benci, di rumah keluarga Webb. Jadi dia mendekati Hana hampir tanpa berpikir, mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparannya membuat Hana terjatuh ke lantai. Setelah memperlihatkan wajahnya, Christopher menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, "Oke, Jalang, kamu berani kembali. Mana uang yang kamu bawa kabur? Apa yang kamu tahu? Kamu telah menyebabkan keluarga kita sangat lemas sekarang." Hana tidak menyangka suami Christopher, yang dia rindukan siang dan malam, akan menamparnya dengan keras begitu mereka bertemu. Kakinya masih sedikit pincang, dan dia hanya bisa berjuang, mencoba memanjat. Dengan susah payah dia berujar, "Suamiku, kenapa kamu memukulku? Kenapa aku memukul?" Christopher menggertakkan giginya dan membentaknya, "Aku tidak hanya ingin memukulmu, aku juga ingin membunuhmu. Beraninya kamu menggunakan uang tabungan kita untuk memelihara gigolo tanpa menyisakan 1 sen pun untukku. Apa-apaan ini? Kamu sungguh kejam." Hana berteriak dan berseru, "Christopher, apa yang kamu katakan? Sejak kapan saya memiliki simpanan? Saya dijebak oleh Charlie." "Apa?" Christopher mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan Charlie? Memikirkan cermin yang telah dia derita selama beberapa hari, Hana menangis. "Apakah kamu lupa bahwa kita akan menipu Elaine?" Christopher mengangguk. "Tentu saja aku ingat." Hana menangis dan berkata, "Awalnya, saya dan Linda telah melakukan semua yang kita rencanakan. Tetapi bajingan Charlie itu tiba-tiba datang. Dia membawa seseorang untuk memukuli kami. Dia juga memaksa saya untuk mengirim semua uang di rekening untuk diangkut. Kemudian kami semua dikirim ke tambang batu bara. Setiap hari kami menggali batu bara." Omong-omong, Hana sudah menangis. Dia menyeka air matanya dan terus bertanya, "Apakah kamu tahu betapa besarnya aku selama di sana? Saya bekerja keras di tambang batu bara yang gelap setiap hari. Saya hanya bisa beristirahat 4 atau 5 jam sehari. Selebihnya saya harus bekerja di bawah tungku batu bara. Saya tidak cukup makan, tidak memiliki pakaian hangat, dan saya sering berdetak. Ini seperti di neraka. Di mana hati nuranimu? Kamu tidak pergi mencari saya atau menyelamatkan saya. Sekarang saya sudah menyelamatkan keluarga Webb. Tetapi kamu memukuliku dan menuduhku berselingkuh dengan gigolo. Begitukah caramu memperlakukanku?" Christopher merasa pusing saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka istrinya sangat menderita. Bukan hidup bersenang-senang dengan pria muda. Dalam sekejap, dia tidak hanya penuh dengan kesusahan dan rasa bersalah pada istrinya, tetapi juga membenci Charlie sampai mati. Ternyata pelaku yang mengambil semua tabungannya dan mengirim istrinya untuk bekerja di tambang batu bara adalah Charlie. Momen kebencian baru dan kebencian lama ini menyatu dan membuatnya sangat marah. Harold dan Wendy di sebelah juga semakin penuh dengan kebencian. Bab 1078. Harold dan Wendy, sama seperti ayah mereka yang salah mengira, mereka membenci ibu mereka yang egois melarikan diri membawa kabur uang, dan egois. Tidak jarang mereka memarahi dan mengutuk dalam hati mereka. Tetapi hari ini mereka berdua mengetahui fakta sebenarnya. Ibunya saya lebih menderita daripada mereka berdua. Mereka berempat disiksa di pusat terpencil, sementara Hana disiksa di tambang batu bara. Wanita tua Wilson di sekitarnya terlihat sangat murung. Dia tidak bersimpati dengan pengalaman Hana. Dia hanya menyangkan uang yang telah hilang karena Charlie. Memikirkan hal ini, wanita tua itu berjalan menuju Christopher dengan marah. Dia menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan sekejap, Christopher tercengang. Dia memandang ibunya, mengeluh dan bertanya, "Bu, mengapa ibu memukulku?"
Wanita tua Wilson membentaknya. Aku memukulmu. Kamu bajingan yang tidak setia dan tidak berbakti. Aku sudah rekonstruksi sejak lama. Beri aku uangmu. Beri aku uangmu. Dengan sedikit uang itu, tapi apa yang terjadi? Keluarga Wilson berakhir dan semua uang itu hilang sekarang. Ketika Christopher mendengar ini, dia segera memerintahkannya karena malu. Jika dia tahu uang itu akan hilang karena Charlie, dia mungkin akan memberikan uang itu kepada ibunya. Setidaknya untuk menyelesaikan kesulitan Wilson Group. Tetapi pada saat itu, dia tidak ingin membenamkan uangnya di Wilson Group. Jadi dia mulai memikirkan rencana licik. Dia tidak pernah menyangka, rencana itu malah menjadi bumerang. Menghancurkan dirinya sendiri, istrinya, dan keluarganya. Memikirkan hal ini, dia merasa puas pada istri, ibu, dan bahkan kedua anaknya. Mengingat istrinya telah menderita, dia merasa lebih tidak nyaman, memeluk Hannah dan menangis dengan sedih. Donald berjalan mendekati mereka, dan berkata dengan suara dingin, "Sepertinya kalian memiliki balas dendam yang tak terpisahkan dengan Charlie. Jika aku memberi kesempatan untuk membalas dendam, apakah kalian mau menerimanya?" Ketika Christopher mendengar ini, dia langsung berseru, "Ya, saya bersedia. Aku akan menghancurkan Charlie itu hidup-hidup." Nyonya Wilson sangat licik. Dia bisa menebak Donald. Dia sudah mengetahui keberadaan keluarganya di sini adalah untuk berkemah dengan Charlie. Dapat diduga, Donald dan Charlie juga memiliki kebencian yang tak terbantahkan. Jadi, wanita tua itu mengangguk lagi dan lagi. "Tuan Webb, selama Anda memberi kami kesempatan, kami pasti akan berusaha keras untuk melakukan perjalanan dengan Charlie." Harold berkata dengan marah, "Jika ada yang memberiku pistol, aku akan membunuh bajingan itu malam ini." Donald sangat puas dengan sikap keluarga Wilson. Yang dia inginkan adalah orang-orang yang putus asa seperti mereka yang ingin membunuh Charlie. Jadi dia tersenyum kecil dan berkata, "Sejujurnya, saya juga memiliki kebencian yang mendalam pada Charlie. Saya ingin membunuh dengan tangan saya sendiri. Musuhnya musuh adalah teman. Jadi saya memanggil keluarga Anda ke sini. Jika kalian juga ingin membalas dendam, maka sebaiknya kalian bekerja sama denganku." Wanita tua Wilson berseru, "Tuan Webb, katakan saja apa yang Anda inginkan. Apa yang ingin Anda lakukan?" Donald berkata dengan ringan, "Saya akan mengambil nyawa Charlie dengan tangan saya sendiri. Untuk kalian, saya akan mengirim kalian kembali ke Aurus Hill untuk membantu Anda menyelesaikan semua masalah lain yang Anda hadapi sekarang. Mulai sekarang, tujuan kalian adalah satu, melakukan segala cara agar Charlie merasa kesal. Aku ingin keluarganya dalam keadaan kacau untuk mengalihkan perhatian Charlie. Sebelum aku membunuhnya, aku ingin dia dan keluarganya menderita konflik, kekacauan, dan kekacauan." Bab 1079. Nyonya Wilson sangat gembira mendengar arah Donald. Apakah Donald kelak bisa membunuh Charlie? Dia tidak terlalu peduli jauh di lubuk hatinya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah bantuan dari Donald, yang setara dengan mengikat keluarga Wilson ke kapal keluarga Webb. Keluarga Wilson hampir mati, tetapi sekarang mereka dapat menjadi mitra keluarga Webb. Mereka memiliki kesempatan untuk berjaya kembali, dan bukan hanya bisa menghidupkan kembali Wilson Group, mungkin juga akan menjadi lebih kuat dan makmur dibandingkan sebelumnya. Jadi wanita tua itu berkata kepada Donald, "Tuan Webb, cucu perempuan saya adalah Claire, istri Charlie. Dia sekarang menjalankan perusahaan dekorasi yang bertentangan dengan Wilson Group kami. Jika Anda dapat membantu Wilson Group hidup kembali, kita bisa saling mencapai kesuksesan dalam bisnis." Donald mengangguk dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya akan menyumbangkan 80 juta RMB di Wilson Group Anda untuk membantu Anda melunasi semua hutang Anda. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan terus mengirimkan investasi." Wanita tua Wilson sangat gembira ketika dia mendengar ini. Saat putus asa, dia tidak bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan keluarga Wilson. Namun sekarang, dia bahkan tidak melakukan apapun untuk mendapatkan bantuan. Atau dengan kata lain, itu adalah keberuntungan di balik kemalangan. Selama masa sulit ini, dia selalu beranggapan bahwa Wilson Group tidak akan dapat dibangkitkan dari kematian.
Namun kata-kata Donald tenggelam, memberikan vitalitas yang kuat. Satu-satunya masalah Wilson Group adalah tidak memiliki uang dan menghabiskan puluhan juta. Bank telah menekan mereka untuk mengembalikan semua pinjaman. Jika semua hutang itu dibayar kembali, tidak akan terjadi apa-apa. Wilson Group awalnya mengeluarkan 80 juta yuan, lalu Kenneth mengeluarkan 10 juta yuan. Kemudian bank mengambil vilanya, serta begitu banyak barang antik miliknya. Jika dia bisa membayar sisa hutangnya puluhan juta, maka villa dan barang antik itu akan dikembalikan oleh bank. Dan perusahaan masih memiliki sisa puluhan juta di rekening. Mereka bisa hidup dengan normal sekarang. Harold dan Wendy sangat senang ketika mereka mendengar ini. Mereka memandang Nyonya Wilson dan bertanya dengan penuh semangat. "Nenek, bisakah kita kembali ke villa keluarga Wilson kali ini? Apakah kita tidak lagi hidup di jalanan?" Wendy juga meneteskan air mata dan berkata, "Apakah saya tidak perlu lagi menggunakan kosmetik madu SOD Dabao?" Wanita tua Wilson hendak menganggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Jadi wanita tua itu membuka mulutnya dan berkata kepada Donald, "Tuan Webb, keluarga Charlie, dan keluarga kami seperti air dan api. Kami tidak cocok satu sama lain. Dia ingin mengirim kami ke tambang batu bara dan ke rutan. Jika kami jika kami bisa berada di depan mata mereka setiap hari, itu pasti akan membuat mereka sangat sengsara. Bukankah kamu ingin membuat kekacauan dalam keluarga Charlie? Jika Anda bisa menempatkan kami bersebelahan dengan mereka, dan mereka akan berada dalam kekacauan setiap hari." Ketika Donald mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia penasaran dan bertanya, "Nyonya tua, apa maksudmu sebenarnya? Coba katana lebih jelas. Kamu tidak perlu bicara panjang lebar denganku." Nyonya Wilson buru-buru menjelaskan, "Tuan Webb, keluarga Charlie semua tinggal di perumahan terbaik di Aurus Hill, di Villa Elite Thompson. Tahukah Anda tahu betapa sombongnya mereka sepanjang hari karena tinggal di villa ini? Dia memberitahu kami setiap hari bahwa orang-orang seperti kami tidak layak masuk rumah mereka. Jika kami tiba-tiba menjadi tetangga mereka, membayangkan saja bagaimana perasaan keluarga mereka." Mata Donald tiba-tiba menyala. Astaga, ini agak lucu. Pikirkanlah, Charlie baru saja tinggal di sebuah villa mewah dan menikmati kehidupan yang mewah dan tenang setiap hari. Dan kemudian tiba-tiba menyaksikan musuhnya yang miskin dan tinggal di jalanan dan bahkan tidak bisa makan, tiba-tiba menjadi tetangga mereka. Itu pasti sangat menyenangkan. Bab 1080. Donald percaya pada Feng Shui, keberuntungan, dan magnet medan. Dia sangat percaya bahwa jika seseorang memiliki Feng Shui yang baik, nasib baik, dan suasana hati yang baik, semuanya akan lancar. Tetapi jika suasana hati seseorang terpengaruh dan dia sangat mudah marah setiap hari dari pagi hingga malam, dia tidak akan dapat berkonsentrasi pada apapun. Dan dia akan kehilangan minat pada segalanya. Makanan yang dia makan tidak akan terasa enak di mulut. Seiring berjalannya waktu, seluruh tubuhnya akan terpengaruh oleh medan magnet dari emosi negatif ini, yang kemudian akan mempengaruhi keberuntungan Feng Shui seluruh tubuhnya, dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Dalam Feng Shui, semua hal yang membuat orang mudah disebut suara membunuh. Jika suaranya terlalu keras, itu adalah suara kejahatan. Jika cahayanya terlalu terang, itu adalah kejahatan cahaya. Jika suasana hati mudah marah, itu adalah kejahatan hati. Jenis roh jahat ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, tidak terlihat, dan tanpa jejak, dan sangat sulit untuk memecahkannya. Jika dia mengirim keluarga Wilson ke hadapan Charlie, itu sama dengan menyebarkan suara membunuh semacam itu. Pastinya akan membuat Charlie tersiksa setiap hari. Memikirkan hal ini, Donald berkata dengan senyum di wajahnya, "Baiklah. Saya dapat membantu Anda membeli villa di Elite Thompson. Dan itu tepat di sebelah Charlie. Kalian bisa tinggal di villa itu." Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia gemetar saking gembiranya. Lagi pula, mengapa dia memutuskan hubungan dengan keluarga anak keduanya? Dan mengapa dia dikirim ke pusat terpencil selama berhari-hari? Dalam analisis terakhirnya, alasannya adalah villa Elite Thompson. Dia sangat iri dengan villa mewah di Elite Thompson yang tak tertandingi. Dia bermimpi bisa tinggal di dalamnya.
merasakan kemewahan yang tak tertandingi, menikmati kehidupan mewah orang yang unggul. Namun pada akhirnya, dia masih belum bisa mengalahkan keluarga putra keduanya. Apalagi tinggal di Villa Elit Thompson. Apalagi villa orang tuanya telah ditutup oleh bank. Sekarang situasinya berbeda. Karena sekarang dia memeluk paha keluarga Webb. Setelah apa yang dia katakan tadi, Donald benar-benar tertarik. Dia sangat membenci Charlie. Selama bisa membuat Charlie tidak nyaman, dia sangat tertarik. Bahkan Nyonya Wilson terkejut. Donald langsung setuju membelikan villa untuk mereka tinggali. Bukankah di sini dikatakan legenda? Kicau dan kerang yang bertarung, nelayan yang mendapat untung. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan villa mewah di Elit Thompson. Jadi dia dengan bersemangat berkata kepada Donald, "Tuan Webb, sejujurnya, keluarga Charlie tinggal di No. A05 Villa Elit Thompson. Saya pernah ke sana dan mengetahui tata letaknya. Di sekitar A05 ada A04 dan A05. A06. Jika kami bisa tinggal di A04 atau A06, maka Charlie tidak akan nyaman." Nyonya Wilson adalah orang yang sangat cerdik, dan dia pandai menghitung sepanjang hidupnya. Sebenarnya ada juga seri B di belakang Villa seri A, tetapi seri A adalah tipe apartemen terbesar dari Villa Elit Thompson. Jadi dia diusulkan A04 atau A06 ke Donald. Dengan cara ini, dia bisa tinggal di sebuah rumah mewah dengan spesifikasi yang sama dengan keluarga Charlie. Bukan itu indah? Tetapi tiba-tiba suatu hari, Charlie terbangun dan melihat musuhnya telah menjadi tetangganya. Maka hidupnya akan jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.